wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Ada potongan ayat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, maka akan dilimpahkan barakatim minas samai wal ard, barokah dari langit dan bumi. Lalu disambung ayat itu, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, kami siksa mereka sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Ayat ini sifatnya makro, global. Tetapi bisa kita derivasi, bisa kita turunkan bahwa negeri itu atau negara itu sebenarnya terdiri dari elemen-elemen mikro. Kalau kita turunkan negeri itu atau negara itu, di bawahnya ada provinsi. Di bawah provinsi itu ada kabupaten atau kota madya. Di bawah kota madya, kabupaten, ada yang namanya kecamatan. Di bawah kecamatan ada kelurahan atau desa. Di bawah lurah desa ada RW. Di bawah RW ada RT. Di bawah RT ada rumah tangga. Dan di rumah tangga itu ada individu-individu. Jadi hadirin rahimakumullah, ayat ini sebenarnya menyinggung individu di mana dia berada. Kalau dia berada di RT, maka RT itu akan mendapatkan barokah dari Allah kalau dia amanu. Apalagi negeri, RW dan seterusnya sampai negara. Nah, amanu di sini menurut saya adalah suatu keyakinan. Suatu keyakinan, bahkan hakul yakin kita terhadap ayat-ayat Allah, baik itu qauliyah, firmannya, maupun kauniyah yang kita lihat di alam semesta ini. Ada perintah sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim
Kitaban mauquta, yang waktunya sudah ditentukan. Kita harus beriman dan hakul yakin. Jangan kita plesetkan ayat ini mengatakan kitaban mauqita. Salah bacanya kitaban mauqita. Kalau mau kita berarti kita semaunya sholat itu. Mauquta. Subuh ada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya ada waktunya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu setiap individu harus mempunyai tekad yang bulat. Harus mempunyai perjuangan yang keras. Sebagai mahasiswa, dia harus belajar yang giat. Niatkan jihad fisabilillah. Belajar mati-matian. Bila perlu mati sungguhan. Itu hakul yakin. Iya. Kemudian kita disuruh juga ihdinas siratal mustaqim. Fokus. Istiqomah. Jangan main-main. Jangan main-main. Itu ayat-ayat qauliyah. Ada juga yang kauniyah. Kita lihat, yang kita ketahui ada gunung, ada laut, ada pohon, termasuk apa yang kita lihat. Ya kita jaga keseimbangannya, jangan kita rusak. Ya, kalau kita tidak melakukan itu, maka disambung ayat itu, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Tapi kalau kita mendustakan ayat ini, ya sudah, ya kita akan drop out sebagai mahasiswa. S1 dituntut 4 tahun, tapi nyatanya 7 tahun. Ini walakin kadzabu. Di mana Anda punya fokus? Apalagi drop out, S2 drop out, S3 drop out. Di mana fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah-nya? Dan seterusnya. Ini kalau kita penuh suatu keyakinan yang tinggi untuk meraih yang namanya ihdinas siratal mustaqim atau fokus itu. Hal ini saya nasihati diri saya dan juga para hadirin, bahwa kita hidup ini tidak main-main. Kita hidup ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan juga Rasulullah. Yang baru saja kita selesaikan acara kegiatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bentuknya safari maulid dari rumah ke rumah. Iya, ada acara macam-macam, sudah sunatan massal, kegiatan gotoro macam-macam, luar biasa barokahnya maulid. Banyak tauladan-tauladan yang perlu kita ambil untuk lebih mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Kita jangan takut bahwa Allah itu sudah membekali kita. Yang ada di surat At-Tin itu, Wad-din waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku sudah menciptakan manusia ini dengan sempurna. Yang paling pokok yang saya ingin sampaikan adalah otak kita. Otak kita, pikiran kita yang terdiri dari miliaran saraf sel. Pakai itu untuk amanu dan wattakau, pakai itu, jangan takut.
selama kita menjaga keseimbangannya. Tapi kalau kita belajar terus tapi lupa sama Allah, siap-siap putus saraf itu. Putus saraf itu. Akhirnya kita dapat predikat gila. Karena kita tidak menjaga keseimbangannya. Tapi jangan takut. Kita fokus. Waktu sholat, sholat. Waktu sholat, sholat. Dikasih istirahat. Ya. Jadi sebagai mahasiswa, tanamkan bahwa saya harus selesai 4 tahun S1. Saya harus selesai 2 tahun lebih sedikit S2. Saya harus selesai 3 tahun lebih sedikit S3. Oh, ini amanu wa taqonya luar biasa. Ya, itu ya. Sebab kalau tidak, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Demikian juga atin itu. Allah sudah bilang, saya kasih kamu pikiran, tapi anda itu tidak mau memikir. Hah? Apa sambungannya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kalau kau tidak mau pakai pikiran yang aku kasih, maka akan aku hinakan ke tempat yang ya hina. Iya, kita akan drop out. Oh, itu termasuk hina. Drop out itu hina. Malu sama diri sendiri, malu sama keluarga, malu sama siapa lagi, mungkin organisasi ataupun kampus dan sebagainya. Ya, jadi ayo kita tanamkan pada diri kita untuk jihad fi sabilillah. Ya, kita belajar sungguh-sungguh. Ya, yang jadi santri ya juga sungguh-sungguh. Menjadi santri berarti itu predikat ulama. Begitu dia bergerak ke fakultas nanti menjadi intelek. Makanya ulama yang intelek. Iya, begitu dia berada di kampus intelek, bergerak dia ke mahat menjadi ulama. Jadi ulama intelek, intelek ulama. Jaga keseimbangan itu. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Yang terakhir yang saya akan sampaikan, bahwa apapun juga kita punya peran, baik itu mahasiswa, karyawan, dosen, pedagang, ya, atau petani dan seterusnya. Kita harus berpikir nilai lebih. Kita harus berpikir nilai lebih. Istilah bahasa Inggrisnya itu added value atau nilai plus. Saya sebagai sarjana S1 nantinya kalau sudah lulus plusnya apa? Saya sebagai dosen plusnya apa? Saya sebagai karyawan plusnya apa? Saya bisa apa? Itulah salah satu tujuan dari program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Dia ingin peran mahasiswa itu bisa apa? Makanya seorang sarjana ekonomi jangan hanya membawa ijazahnya saja, tetapi bagaimana dia bisa bila perlu memasak, bila perlu editing, penulis. Di Malang ini lengkap kursus eksternal. Di Malang ini luar biasa, hadirin rahimakumullah. Kursus yang jelek sampai yang bagus ada. Kursus mengemis ada. Kursus copet ada.
Masya Allah. Ya. Apalagi khusus komputer, bahasa, memasak, itu sudah bagus. Saya kaget juga itu, dan saya tahu tempatnya. Ya, saya tahu tempatnya, kursus copet, kursus mengemis. Ada di Malang ini. Masya Allah. Ya enggak apa-apa, terserah. Kalau mau ngambil peran begitu jangan, enggak bagus. Tetapi kita sarjana bisa apa? Sesuai dengan kita punya minat dan bakat. Makanya mumpung ada Bapak Kabiro ini di samping saya, Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan, ke depan program untuk mengetahui kompetensi apa yang ada pada mahasiswa kita, terutama mahasiswa baru, perlu dideteksi sedini mungkin melalui lembaga psikologi. Kita punya fakultas psikologi, kita detek mahasiswa kita itu, dia itu bakatnya apa, dia itu bakatnya apa, kalau berwirausaha cocok di bidang apa, intelligence quotient IQ-nya berapa. Oh, itu akurasinya luar biasa loh, lembaga psikologi terapan yang ada di psikologi itu. Iya, akurasinya 97% pas. Tapi ini memang biaya besar, mungkin bertahap, tapi ini perlu dipertimbangkan sehingga rasa percaya diri mahasiswa itu setelah menjadi seorang sarjana, saya ini mempunyai minat dan bakat, saya sudah tahu kok. Saya sudah tahu kok saya tipe mahasiswa apa. Saya kalau berkarya di bidang ini, jangan yang lain. Dikasih rekomendasi nanti. Ini untuk menghindari yang namanya walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, salah satunya ke sana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini ada barokahnya. Minimum la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, ya, akan turun pada diri kita, dan juga mudah-mudahan pada kampus yang kita sama-sama cintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.